bahwa peradaban mitos langit rupanya selalu mengalami proses restorasi kekuasaan, dengan senantiasa pula melahirkan tokoh sentral yang disebut dengan istilah Tomanurung sebagai simbol penguasa mitos era mula tahu pada setiap fase zamannya. Jika menyimak cerita rakyat bahwa berdirinya era kedinastian Puang Pitu dan juga dikenal sebagai bagian dari rangkaian simbol kebesaran mitos kekuasaan Tomanurung, merupakan salah satu bagian dari fase terhadap proses restorasi kekuasaan pada peradaban mitos langit pada zamannya. Adapun kedinastian Puang Pitu yang pernah menjadi simbol kebesaran kekuasaan mitos peradaban Tomen Dewa Nari Langit tersebut, yakni Kapuangan Risinaji, Kapuangan Ribiduk, Kapuangan Risingki, Kapuangan Rilakak, Kapuangan Ritangdu, Kapuangan Riadok, dan Kapuangan Ritede, selaku penutup terhadap kedinastian 7 Kapuangan warisan peradaban era purba. Kemudian pada suatu masa maka terjadi pula proses restorasi terhadap peradaban tatanan adat pada Kapuangan Madika Langit, saat di bawah kepemimpinan Puang Madika Huangloan yang berkedudukan di Andulan. Hal tersebut lantaran Kamadikan Langit berkedudukan di Andulan, maka tatanan peradaban adat langit tersebut, sehingga juga disebut dengan nama Kamadikan Anduluan. Saat terjadi proses restorasi adat Kapuangan di Langit, kemudian ditandai atas dibentuknya tatanan adat Apak Borongna Madika Langit Napuganna 5 Andulan Kande Tawana. Terkait dengan pendeklarasian pembentukan tatanan adat Kaparengesan tersebut, pada dasarnya dilatar belakangi dengan ketidaksetujuannya terhadap Wangloan sebagai pemangku Madika Langit, sebab dianggap sangat bersifat otoritarian. Melalui pendeklarasian Apak Borongna Madika Langit Napuganna 5 Andulan Kande Tawana, yang dicetuskan oleh 3 bersaudara yaitu Betu, Panganga, dan Beke, beserta para penghulu adat di langit pada zamannya. Akhirnya terbentuk Kaparengesan Lebusan, Kaparengesan Ojo atau lazim pula disebut Tongkonan Banua Surakna Langi Riojo, Kaparengesan Tangkeh, dan Kaparengesan Bamba, serta Kapangeresan Andulan Kande Tawana. Kala itu, Kamadikan dikembalikan untuk berkedudukan di langit, sebab Andulan sudah berstatus sebagai Kapangeresan. Selaku parenge lebusan pertama adalah Betu sebagai kakak, diberi gelar dengan istilah Totoi Palapana Langit, atau mungkin semacam Perdana Menteri, sebab untuk menghormati statusnya sebagai kakak. Sedangkan Panganga sebagai parenge pertama Ojo, diberi gelar dengan istilah Totang di Rondonna Langit, dan juga digelar Puang Tanduk Langit, atau mungkin semacam Panglima Perangnya Langit. Namun Beke selaku adik bungsu menuju ke Maindo untuk membentuk tatanan peradaban adat sendiri. Adapun ketua Kaparengesan lainnya yaitu Tangke dan Bamba hanyalah berstatus sebatas tongkonan, sebab tidak memiliki wilayah dan juga berkedudukan di Ojo. Kendati demikian, akan tetapi memiliki fungsi yang bersifat strategis. Jika pemangku Kaparengesan Tangke adalah menangani penyelenggaraan tatanan adat yang digelar dengan istilah Tangke Toi Alukna Langit, atau mungkin semacam Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pemangku Kaparengesan Bamba adalah menangani tatanan kehidupan ekonomi, maka digelar dengan istilah Bamba Toi Katun Tangki Lulunna Langi, atau mungkin semacam Menteri Perekonomian. Lain halnya dengan Wangloan, akibat tidak puas dengan pendeklarasian terhadap pembentukan Apak Borongna Madika Langit Napuganna 5 Andulan Kande Tawana tersebut, akhirnya memilih pergi ke Babang di Larompong untuk membentuk Madika Sitodon. Kepergiannya untuk membentuk Madika Sitodon di Babang tersebut kemudian digantikan oleh Rumpak Jolo sebagai pemangku Puang Madika Langit. Namun kemudian terjadi pengosongan di langit lantaran terjadinya perang konon akibat mewabahnya penyakit mematikan. Kemudian pada generasi berikutnya lahir pula Puang Rumpak yang juga menjadi Madika Langit di Papolo sebab berkedudukan di Papolo. Ketika meninggal dunia maka Rumpak ini pun digelar dengan istilah Tomatindoi Papolo. Namun demikian, pemangku Kaparengesan Andulan adalah juga memiliki fungsi yang bersifat strategis dalam sistem tatanan adat Kamadikan Langit dengan gelar Toma Lambanna Rilangi atau semacam diplomat dengan kata lain Menteri Luar Negeri. Sebab-sebab dipindahkannya Banua Sura Rilangi ke Buntu Ojo tersebut setelah penyerbuan pasukan kerajaan Majapahit akibat perang hebat yang dimenangkan pasukan Langi yang dipimpin oleh Puang Panganga yang terjadi pada salah satu sungai yang saat ini disebut Salumararin. Karena berhasil memenangkan perang hebat tersebut, maka Puang Panganga yang juga merupakan parenge Ojo pertama sehingga digelar pula Puang Tanduk Langit Tang di Rondon, artinya panglima perang yang tidak bisa ditaklukkan. Jadi, konon awalnya disebut Salumararin, artinya sungai tempat berperang. Untuk menghilangkan kesan angker pada sungai tersebut, kemudian sungai itu dinamai Salumararin. Kala terjadi perang hebat tersebut,
membuat banyak warga yang bergerilya atau eksodus dari langit, sampai pergi mencari perkampungan baru yang lebih aman pada sejumlah daerah. Hal inilah sehingga terdapat kampung yang disebut Langi, baik di Toraja maupun di Luwu serta daerah lainnya. Selanjutnya, bahwa ada juga namanya Kamadikan Karuk di Ojo dan Kamadikan Sapuko di Ojo. Maksudnya bahwa Kamadikan Langi pernah pula berkedudukan di Karuk dan Sapuko dan lain-lainnya. Tergantung di mana tempat lokasi atau kampung tempatnya pemangku Madika Langi berkedudukan menurut fase-fase zamannya. Jadi, mengenai posisi apak borong nama Madika Langi Napuganna 5 Andulan Kande Tawana merupakan sebuah tatanan wilayah adat yang bersifat berdaulat penuh, tidak termasuk dalam tatanan wilayah adat Sembang Kadakanna atau Balimbing Kalua Bolu dalam struktur penyelenggaraan kekuasaan adat Banua Apa Tongkonan Annan Pulona, namun tetap menjadi bagian dari tatanan wilayah adat Basse Sang Tempe. Hanya saja pada era penjajahan Belanda, Kamadikan Langi dihapus, selaku pemangku Madika terakhir bernama Balajuk. Dihapusnya Kamadikan tersebut lantaran pesta adat kematiannya yang dinilai sangat ekstrim, sebab dipandang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama Kristen yang dibawa oleh pihak misionaris Belanda tersebut. Kembali pada pengertian tentang ungkapan Kamadikan Langi, Tang Makkitawi Datu Raja Luwu, Tang Makkitanai Arung Pone Raja Bone. Mungkin artinya bahwa penguasa adat Langi tidak berada di dalam wilayah kerajaan Luwu dan tidak pula di bawah kekuasaan Raja Bone. Hal tersebut karena pada zamannya baik kerajaan Luwu maupun kerajaan Bone merupakan kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan pada zamannya yang paling dekat dengan Kamadikan Langi. Namun, justru kekuasaan Kamadikan Langi memiliki tanah di Bone dan juga disebut Tanah Langi, sebagai bentuk penghargaan kepada Tobarani dari Langi yang dipimpin oleh panglima perang yang disebut Puang Sanggalangi saat berhasil membebaskan kerajaan Bone dari serangan musuh. Bahkan kerajaan Luwu pun menurut legendanya pernah pula dibantu oleh Puang Sanggalangi. Di mana Tanah Langi di Bone tersebut saat ini juga sudah menjadi nama sebuah desa yang disebut Desa Langi di wilayah Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pembentukan keparangesan di Kamadikan Langi, namun justru lebih duluan daripada pembentukan Banua Apak Tongkonan Annam Pulona yang disebut-sebut dideklarasikan oleh Puang Sanggalangi. Pertanyaannya, lalu kenapa Desa Langi tidak disebut Desa Langi? Jawabnya sebab istilah Langi adalah simbol peradaban para dewa atau Tomen Dewa Tanah. Sedangkan Langi merupakan simbol peradaban Tomalino atau umat manusia.